mulai timbul curiga dari yang zalim ini. Saudara-saudara, akhirnya kami berdakwah agar Allah Subhanahu wa taala diesahkan di bumi seperti Ia diesahkan di seluruh jagat raya. Agar suara fals kaum kafir kembali mengikuti sinandung tauhid mutlak dengan penuh keserasian dan penyerahan pada penciptanya. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku ini. Saudara-saudara, kami berdakwah agar Allah diesahkan, sebab Allah sekarang ini disyirikkan, Allah ini disekutukan dengan hawa nafsu, dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, dengan alat-alat teknologi, sehingga orang mempersetankan Tuhan, minta alat-alat kimia yang modern, alat-alat supersonik dari mesin-mesin terbang dan lain-lainnya. Ini dipersekutukan dengan Allah. Mereka lupa bahwa yang telah mereka temukan dengan ilmu pengetahuan ini adalah tidak bisa dibandingkan. Kalau mereka sekarang sudah mulai mau pergi ke bintang Mars, mereka semakin angkuh tidak mau kenal dengan Allah. Sama dengan sebiji lawak nuwun sewu, mumet-mumet di atas satu WC, dia bilang sudah, kami sudah mengelilingi segala-galanya dan kami ini adalah Tuhan segala-galanya. Laron kecil di WC. Begitulah manusia-manusia yang congkak. Jadi kafir sama dengan kedunguan dan kecongkaan. Iman sama dengan rasio dan penghambaan. Saudara pilih mana? Saudara dibohongi kalau ada orang bilang kafir kami memakai akal. Kalau mereka pakai akal, mereka lihat semua ini. Dari mana, kemana? Tadi saya bicara sedikit tentang masalah sesuatu yang realis pada jenazahnya Pak Syihab, Allah ya Pak. Saya bilang paling nyotonya suatu kenyataan adalah maut. Kenapa mereka enggan bicara tentang maut? Tandanya mereka licik, tandanya mereka melarikan diri. Apa yang lebih diyakini dan pantas bisa lebih diyakini daripada maut? Seyakin-yakinnya barang adalah maut. Karenanya Al-Quran bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mati itu dianggap oleh Al-Quran yakin. Kenapa mereka tidak bicara tentang itu? Katanya minta bicara tentang apa-apa yang bisa dijangkau dengan otak, bisa dilihat dengan mata, bisa dipegang dengan tangan. Aliran-aliran positivisme sesudah zaman Auguste Comte, sesudah zaman Goethe. Sekarang kita tanya, apakah kamu tidak merasakan maut? Kenapa kamu tidak imankan maut? Mengapa kamu tidak tanya apa sesudah maut? Kenapa manusia ini mati? Katanya jantungnya berhenti. Baik, hidupkan jantungnya. Mana doktermu? Operasi. Gantiin itu jantung dengan 1000 jantung. Maut adalah hak. Seyakin-yakinnya sesuatu maut. Itu karena mereka sudah tidak menggunakan akal. Jadi kafir sama dengan kedunguan dan kecongkaan, sombong. Iman sama dengan ma'rifah, wal ilm dan ubudiyah. Kita pilih iman. Karena itu kita punya buku, kita punya kitab ilmiah. Boleh dipersambungkan dengan seluruh kitab yang ada di dunia, yang sudah maupun yang akan ada. Jadi kita berdakwah karena kita mau mengesahkan Allah. Sebab Allah disyiriki. Dunia sekarang mensyirikkan Allah dengan segala-galanya, dengan hawa nafsunya, dengan dolarnya, dengan kedudukannya, dengan segala yang ada. Kita tidak mau. Kita mau kembalikan posisi Allah.
mau mengembalikan posisi Allah yang sebenarnya di atas bumi ini, sehingga nanti bumi ini kembali bersinandung tauhid bersama dengan jagat raya yang semuanya ini mengakui bahwa Allah Esa. Langit isi seisinya, planet-planet seisinya, semua awalim, bukan alam, awalim yang ada ini mengakui bahwa Allah itu Esa, kecuali manusia. Dibagi dua, ada yang mengakui Esa, ada yang engkar. Selain dari manusia yang engkar, tidak ada yang engkar. Jagat raya ini, dari malaikatnya sampai semutnya, sampai nuwun sewu cacing-cacingnya, apalagi bintang-bintang yang besar. Dan bintang besar itu ada isinya, bintang kecil ada isinya. Isinya makhluk. Makhluk itu mempunyai tata krama, mempunyai cara beribadah sendiri. Allah SWT menurunkan kalamnya kepada mereka melalui malaikat-malaikat. Maka itu Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau firman Allah, kalamnya Allah ini, kalimat-kalimat Allah ini, rangkaian perintah, rangkaian larangan yang diturunkan oleh Allah tiap hari kepada jagat raya ini melalui malaikat-malaikat tertentu dibukukan. Ingat ya, maka seluruh pokok-pokok yang ada di dunia ini kalau disisihi merupakan pena, dan laut ditambah lagi 7 kali laut untuk dijadikan tinta, maka lautnya kering dan penanya habis, kalimat belum habis. Jadi kalau dilihat bahwa bintang di langit lebih banyak dari kerikil di bumi, bahkan ada ulama falak mengatakan lebih banyak dari pasir di tepi laut. Kalau sudah begitu banyaknya, bagaimana makhluk-makhluk yang di situ? Dan semua makhluk di situ menyembah Allah yang Esa, kecuali beberapa gelintir orang di Soviet, di negeri Cina dan lain-lain yang masih kafir. Kenapa kita diam? Kita ini yang mengatakan la ilaha illallah sudah seorbit dengan jagat raya ini. Sudah sama, kita sudah bersinandung tauhid, tidak berselisih, tidak ada suara fals. Yang fals hanya segelintir kecil dari manusia makhluk Allah di bumi ini, dan mereka cukup congkak, mereka dilipat-lipat oleh setan. Jadi setan itu hanya di dunia saja, di langit tidak ada tempat dia, tidak bisa dia masuk langit. Dimensinya setan tidak bisa masuk di langit, memang dikurung oleh Allah SWT di bawah atmosfer ini. Untuk makhluk anak Adam ini yang kecil-kecil, yaitu kita ini, ya Allah kesian betul kita ini ya Rabb. Kita yang diulet sama setan ini kita. Jadi lain dari kita makhluk-makhluk tidak bisa dikibuli sama setan, dan tempatnya juga tidak bisa dia di situ. Merupakan seperti jam waterproof, sudah tidak bisa air masuk di situ. Setan tidak bisa masuk di langit, apalagi di bintang-bintang yang ada makhluk-makhluk yang tidak bisa dimasuki oleh setan. Jadi karena itu kita menyelesaikan adanya makhluk-makhluk yang kafir, yang engkar ini. Dan sebetulnya kita nanti akan bergolak dengan mereka terus sampai akhir zaman. Kita tidak bisa menghabiskan mereka, begitu juga firman Allah sampai hari kiamat. Tetapi kita yang berjuang untuk mengembalikan posisi Allah sebenarnya, itu sudah mendapat pahala, walaupun tidak sampai terwujud 100%. Karena itu kita berdakwah, karena itu kita tabligh, mengembalikan manusia ini kepada taat Allah, tidak taat sama manusia. Itu salah satu dari prinsipnya. Saudara-saudara, begitulah isi diktat. Akhirnya seruan, wahai muslim, setelah Anda ketahui sebab kami berdakwah, ada satu pertanyaan kami ajukan untuk dijawab. Maukah Anda menjadi muballigh? Maukah Anda menyediakan diri masuk di kalangan kaum dai? Kalau iya, letakkan tanganmu di tangan kami, agar kita bersama-sama jalan membebaskan manusia dari penyembahan sesamanya kepada penyembahan Tuhannya yang Maha Esa, lalu menyelamatkan manusia dari perkosaan aneka ragam isme-isme yang mereka ciptakan
untuk menipu, untuk menuju kepada keadilan Islam, dan dari kesempitan ruang-ruang dunia ke lapangan akhirat. Marilah kita bantu mereka yang tersiksa batinnya dengan kegelisahan dan kebingungan. Semua idea telah terbukti kegagalannya kecuali Islam. Marilah kita mencobanya. Jadi manusia yang sekarang ini dalam keadaan gelisah karena dia itu mencari kebenaran. Manusia-manusia yang susah tersiksa batinnya karena dia tidak mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini kita tidak boleh kita biarkan. Kita mesti obati, kita mesti tambani mereka itu sampai mereka mengerti baik-baik bahwa tidak ada kebenaran kecuali yang datang daripada Allah. Tidak ada nikmat yang bebas kecuali manusia yang menyembah Allah sebenar-benarnya. Sebab kalau manusia tidak menyembah Allah, maka dia pasti menyembah hawa nafsunya. Kalau manusia menyembah hawa nafsunya, maka manusia itu tidak akan menjadi manusia baik. Manusia akan terpengaruh oleh hawa nafsunya. Saudara-saudara yang terhormat, sekianlah isi diktat terakhir, dan mudah-mudahan ini dapat saudara mengerti sebaik-baiknya. Akhirnya kita sekarang akan maju selangkah membicarakan tentang hasil angket. Angket ini nanti akan dibaca oleh saudara, angketnya, kemudian jumlah jawaban iya tidak tentang angket itu. Coba saya persilakan. Ada tercatat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara jamaah pengajian yang terhormat, sebelum kami bacakan hasil daripada angket yang telah masuk, maka kami akan beritahukan bahwa jumlah angket, jawaban angket yang telah masuk di panitia sebanyak 207 lembar suara. Adapun ada satu surat jawaban dari salah seorang mustamiin yang terpaksa tidak dapat kami masukkan karena isi dari surat jawaban tersebut jauh dari maksud angket yang telah kami bagikan. Jadi kepada saudara yang bersangkutan, semestinya surat saudara itu saudara alamatkan kepada pengajian Ikhya pada hari Jumat pagi. Demikianlah pemberitahuan kepada para mustamiin dan mustami'ah. Maka sekarang kami masuki pada jawaban angket. Pertanyaan pertama, puaskah Anda dengan tema-tema atau judul-judul diktat kita selama ini? Jawaban, puas dengan jumlah 183 suara. Tidak puas 24 suara. Saudara, ini saya perlu komentari. Saya bersyukur kehadirat Allah bahwa saudara yang puas lebih banyak jumlahnya. Tetapi bukan berarti yang tidak puas ini kita akan biarkan. Saya berusaha untuk bisa lebih memuaskan yang ke berapa? 24. Ini pada majelis-majelis yang akan datang. Maaf, memang ridhona soal yang la tudrak, memuaskan semua orang berat. Tapi saya sudah maksimum. Bagaimanapun juga, kalau bisa nanti saudara hubungi panitia tentang sebab-sebab saudara tidak puas, nanti sebab-sebab itu kita atasi. Lebih cepat kita bisa memuaskan saudara sekalian. Jelas saudara? Jadi saya yakin bahwa memang ada sebagian yang kurang puas atau belum puas. Insya Allah itu juga bisa kita sama-sama puas. Silakan. Pertanyaan 1B. Bagaimana pendapat Anda tentang bahasanya tinggi, sedang, atau kasar? Jawaban, tinggi jumlah 28 suara, sedang
suara. Kasar, kosong. Terima kasih. Teruskan. Pertanyaan kedua, apakah saran-saran Anda buat diktat-diktat yang akan datang? Jawaban, minta ditambah fikih jumlah 61 suara, ditambah sejarah 42 suara, tambah tauhid 20 suara, akhlak 12 suara, tambah hadis 11 suara, tambah kemasyarakatan 7 suara, ditambah tafsir 4 suara, tambah tasawuf 3 suara, tambah kewanitaan 3 suara, tambah perbandingan agama 3 suara, tambah perjuangan 3 suara, tambah agama plus ilmu pengetahuan 1 suara, tambah politik Islam 1 suara, tambah pendidikan 1 suara. Kemudian ada saran yang kedua, apabila ada hadis harap ditulis rawinya serta mengambil di kitab apa 1 suara. Selanjutnya, apabila ada kata-kata asing harap diartikan 100 suara. Selanjutnya, isi diktat harap diperjelas 1 suara. Jumlah diktat diperbanyak 4 suara. Diktat dibukukan 1 suara. Selanjutnya, untuk pengisian rohani dalam bulan puasa ini, supaya panitia mengusahakan terbitnya brosur yang ketiga, terutama yang menyangkut risalah puasa. Jumlah 128 suara. Saudara-saudara yang terhormat, saya kira insya Allah semua saran itu bisa kita cakup sama sekali, sehingga diktat-diktat ini nanti akan lebih bersifat bunga rampe. Saya kalau fikih toh ini ada usul yang lain, ini kira-kira sebanyak sekian suara juga minta lain-lainnya, ya tauhid, ya tasawuf, ya macam-macam. Jadi saya kira ini nanti bisa diatur begitu rupa, mudah-mudahan bisa terpenuhi semuanya. Adapun diktat atau risalah mengenai puasa, insya Allah 2-3 hari lagi saudara bisa terima itu di kantor YAPI. Ya, di kantor apa nanti diedarkan di Masjid Jarhum kalau sudah, kalau belum ya di YAPI, kantor YAPI. Malam-malam ini sudah dipersiapkan, insya Allah sudah selesai. Yang penting lagi yaitu kata-kata bahasa asing, insya Allah selama ini kita akan lebih sedikit kan maksud pemakaian bahasa asing. Kalau itu bisa ditutup dengan bahasa Indonesia. Saya kira cukup saja dalam komentarnya saya. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, dengan apa seorang perempuan muslimat dapat dianggap maju atau intelek dengan pakaian nyata atau ilmunya? Jawaban, dengan ilmunya sebanyak 162 suara, sedangkan jawaban jalan pakaian sebanyak 29 suara. Saudara, insya Allah kita syukur bahwa lebih banyak yang jitu, yaitu manusia perempuan itu bisa dianggap intelek sebetulnya bukan dengan pakaiannya. Jadi bukan kalau dia pakai rok mini misalnya dia lalu dikatakan orang intelek, orang priayi, orang terpelajar. Bukan, keliru itu. Dia intelek dengan ilmunya. Karena itu kita kejar ilmu walaupun kita pakai hijab. Sebagaimana saya ceritakan tentang perempuan di Iran, itu semuanya terpelajar, tapi pakaiannya sesuai dengan perintah Allah dan tidak
sampai kekurangan apa-apa. Jadi pakaian itu sebetulnya bungkus, tidak menjadi soal. Ada bungkus berbahaya, ada bungkus baik, aman. Kita pilih bungkus yang aman. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah-hikmahnya nanti kita bicarakan panjang lebar tentang apa sebab perempuan disuruh menutup auratnya. Apa sebab itu perempuan yang membuka badannya itu termasuk perempuan yang tidak ada harganya. Wahai kaum ibu, ingatlah, jangan sampai Anda terpedaya dan tertipu oleh setan. Kalau orang membuka pakaian, membuka kudung, membuka baju, membuka ini, menunjukkan genit-genitannya itu supaya dia dapat jodoh, itu jangan dikira bahwa suami-suami yang bernilai baik itu mau mencari jodoh yang membuka-buka pakaiannya begitu. Orang laki-laki juga menilai, nuwun sewu para ibu. Orang laki yang hati-hati, dia ada cemburunya. Dia tidak mau calon perempuannya sudah kayak gini, tidak mau pilih dia. Tapi yang akan memilih itu nanti orang yang kebetulan dia merasa syahwatnya meluap, waktu itu dia pilih, habis itu dibuang. Kembalilah Anda pada pepatah Melayu yang mengatakan habis manis sepak dibuang. Nah, ini yang terjadi di internasional. Ini jerat-jeratnya perempuan barat itu karena ini. Saudara tidak percaya, satu orang kawin 3 malam pegat, kawin lagi, pegatan lagi, kawin sana. Jadi itu karena yang dilihat paling genit dan paling mempesona pikirannya, paling merangsang syahwatnya, itu yang dikawin. Saya memang nilai ini orang, nilai itu perempuan. Mau dalilnya? Dengar ya, ini dalil firman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, wal-khabithat lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat. Orang yang baik akan ketemu perempuan yang baik. Perempuan yang jahat akan ketemu orang-orang laki-laki yang jahat pula. Orang yang begitu, ketahuilah, perempuan-perempuan yang dinilai sekarang ini buka pakaian, buka lengan tangannya, buka gegernya, buka dadanya, itu perempuan nanti akan ketemu dengan orang-orang yang cuma terpesona oleh badan saja, tidak mempunyai pikiran akan hidup sehidup semati dengan calon jodoh. Orang yang punya cemburuan tidak mau dia dapat perempuan, dan sudah yakin itu sudah dijabarkan oleh orang yang pinter-pinter itu, bahwa ini perempuan yang gini ini kalau dijabarkan sudah jadi begini, tidak mau dia. Kalau dia mau, berarti dia cuma mau sebentar saja buat menghilangkan keinginannya saja. Seperti orang lihat es krim, warnanya bagus apa, dia beli. Lihat roti kukus sebentar, dia lihat, habis itu dibuang, ya habis, tidak ada lagi. Hati-hati. Jadi ini nasihat buat kaum ibu pada khususnya, hati-hati terpesona oleh setan. Silakan. Pertanyaan yang keempat, dapatkah seorang perempuan menjadi sarjana dengan belajar memakai pakaian yang diperintahkan oleh Allah? Jawabannya, yaitu yang mengatakan dapat sebanyak 193 suara, sedangkan yang mengatakan tidak dapat sebanyak 9 suara. Memang alhamdulillah lebih banyak yang tepat. Jadi perempuan itu bisa jadi sarjana, bisa apa, dengan pakaian biasa. Perempuan Jepang jadi banyak sarjana, pakaiannya tetap. Dan orang-orang yang berpakaian tetap, nasionalnya atau pakaian agamanya itu lebih terhormat dan lebih bisa mencapai maksud. Teruskan. Yang kedua, apa kebaikannya belajar campuran laki-laki perempuan dalam satu kelas menurut pendapat Anda? Jawabannya, yang mengatakan baik, A, menambah semangat spirit sebanyak 14 suara, B, menambah persahabatan 1 suara, C, untuk musyawarah spirit diskusi sebanyak 10 suara, D, untuk menghilangkan rasa minder 1 suara, dan yang terakhir yaitu E, untuk emansipasi wanita 4 suara.
Saudara-saudara, di sini saya kira banyak kekeliruan yang perlu dibetulkan. Saudara, saya kira tidak benar kalau spirit atau semangat untuk belajar itu harus campuran. Saya kira nanti semangatnya bukan untuk belajar, semangatnya nanti untuk hal-hal yang lain. Sebab Allah lebih mengerti. Lebih banyak kurang ajar anak-anak laki-laki yang duduk sama perempuan satu kelas. Pernah ada satu kelas disuruh nyanyi Nona Manis Siapa Yang Punya. Ada 2. Ini kebetulan itu sekolahan di sebelah sekolahan kami di Bondowoso. Itu sekolah dasar. Nona Manis Siapa Yang Punya. Sudah mesti di situ di kelas itu ada bilang saya yang punya. Ini kebaikannya, kalau boleh dikatakan kebaikan, tapi saya kira sudah jelas ini keburukan ya. Sebab kalau anak umur 12, 13 sampai 17 itu masih dalam keadaan puber, dia belum menggunakan pikirannya secara tenang. Kalau dibiasakan maksiat itu sudah maksiat. Duduk satu kamar dari satu lokal, satu kelas dengan anak-anak perempuan bukan mahramnya. Di antara anak-anak perempuan itu banyak yang mungkin ya menarik dia nanti tunjukkan sikap keberaniannya lebih. Jadi jago-jagoannya. Itulah yang menyebabkan keranjingan-keranjingan anak nakal sekarang. Jadi kalau saudara bicara ada keberandalan remaja, oh obatnya gampang. Jangan dilihatkan anak perempuan. Nanti dia tenang sendiri. Nuhun sewu, manusia ini hayawan, natiq. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia ini hayawan yang berbicara. Hayawan juga begitu. Coba saudara lihat itu kuda, tunjukkan kuda betina. Nah, dia mancal-mancal karena itu. Itu hayawan. Anak-anak yang belum dewasa masih termasuk batas-batas ini. Sebab akalnya belum sempurna. Nanti dia tunjukkan dia punya baju ketat. Nanti dia tunjukkan dia punya body, lalu dia nanti tunjukkan berkelahi sama temannya, suaranya dikeraskan supaya menarik perhatian gadis-gadis itu. Ini barang sudah sejak zaman-zaman dulu begini, ratusan tahun ini umat manusia begini. Sesudah dicampurkan. Tapi kalau tidak dicampur, beradab, sopan santun. Kami masuk sekolah-sekolah yang sifatnya pesantren, pondok. Itu kalau anak-anak pondok itu sendirian di satu kelas, adab sama gurunya tidak sambat. Jarang saudara dengar kiai sambat dari anaknya. Wah itu beradat, jarang. Kecuali kalau di sampingnya ada pesantren putri yang dekat misalnya, yang ada hubungannya, itu bisa begitu. Jadi masalah pergaulan ini umumnya 99,9% lagi itu banyak celakanya. Jadi banyak kemabaratnya. Ada satu profesor mengatakan bahwa kalau di dalam satu kelas itu ada 25 perempuan dan ada 5 laki-laki, maka laki-laki itu nanti akan terhingga penyakit keperempuan-perempuanan. Dan sebaliknya, kalau di dalam kelas itu ada 25 laki, ada 5 perempuan, ini 5 perempuan akan kejangkitan penyakit kelaki-lakian. Nanti dia kepingin pakai celana drill, kepingin pakai kemeja, kepingin pakai baju jam tangan yang lebar, dia punya ban. Kadang-kadang pakai kulit di sininya. Dia kepingin sport dan lain-lain. Kepingin ngebut sepeda motor seperti laki-laki. Sebab ini anak di sekolahnya dulu banyak teman-teman laki-laki. Jadi pengaruh ini, kata profesor siapa lupa saya barangkali masih ada itu bukunya. Saya malah kepingin kalau itu buku ketemu, saya akan brosurkan sekaligus supaya saudara bandingkan. Ini penyakit ini di Eropa. Malah ada anak laki-laki yang seperti perempuan. Lah sekarang ini karena banyaknya perempuan yang keluar, ini anak laki-laki tidak mau kalah. Dia pakai paras rambut itu, kalau potong rambut dia potong persis seperti nona dari belakang. Sehingga orang tidak bisa tahu ini laki apa perempuan ini dari yang lewat yang mungkur ini. Ini akibat. Wa amma dikatakan untuk musyawarah dan diskusi, terang ini salah. Apa ini musyawarah?
Orang Eropa ini sudah begitu mawut ilmu pengetahuannya, belum pernah di dalam musyawarah-musyawarah yang betul-betul representatif ya. Bukan musyawarah maksudnya cuma sekedar iseng mau kenal-kenalan. Kalau itu di hotel-hotel juga banyak musyawarah tentang hal itu. Tidak artinya musyawarah ilmiah seperti tenaga-tenaga atom itu perempuan tidak diajak di situ. Nuwun sewu, ngerepoti. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya itu orang-orang jago-jago strategis misalnya di Pentagon yang memutarkan bagaimana roda angkatan bersenjatanya Amerika. Yang memutarkan itu orang-orang Pentagon seperti Brown tidak ngajak perempuan untuk musyawarah di situ. Dia ngajak sama laki-laki, itu nanti serius. Dan musyawarah yang ada perempuan nanti lebih banyak orang itu munafik. Dia bicara nanti dibaguskan kata-katanya. Akhirnya mengatakan menghilangkan rasa minder. Ini betul-betul jauh. Minder itu apa artinya minder? Minder itu takut. Bukan takut. Orang laki-laki yang kalau tidak ketemu perempuan makin berani. Malah sebaliknya. Kalau minder itu kalau sama perempuan. Kalau sama laki-laki, dia berani. Sahabat itu mengobrak-abrik ke timur dan barat itu dia tidak ketemu kecuali istrinya, ibunya, kakaknya, adiknya. Terbatas. Lingkungan yang menggerakkan syahwatnya itu terbatas. Jadi emosinya itu terpusatkan kepada Allah. Di sini dia menjadikan tenaga peledak. Lah barat sesudah dia mempunyai senjata kuat, ini timur mau dirusak dengan apa? Negara-negara Islam ini dirusak dengan apa? Dirusak dengan perempuan supaya dia minder. Dia sudah tidak bisa bergerak. Kalau dia bergerak dipukul, dia kalah kuat. Dia bisa berbuat zina tiap hari 10.000 kali, tetapi dia sudah kuat. Kita belum kuat. Jadi kita ini dilempari kulitnya pisang, kita pijak. Akhirnya masyarakat dia masyarakat lumpuh, masyarakat penakut. Masyarakat yang masing-masing kalau pemudanya memikirkan pacarnya. Sudah tidak bisa, loyo sudah. Ditambah lagi tonton bioskop-bioskop yang melemeskan dia punya semangat. Bioskop-bioskop seks. Itu dia sudah tidak bisa bergerak, sudah lumpuh. Mau kemana ini lumpuh? Dibawa kekuatan ini. Jadi pistol-pistolnya Amerika dan Soviet sudah di kepalanya umat-umat yang dikatakan negara-negara yang berpenduduk, umat yang miskin-miskin ini. Ini perlu disadari, saudara. Jadi perlu kita lekas-lekas ketepikan itu semua. Hari-hari ini, saudara-saudara, saya sendiri melihat itu perempuan-perempuan, anak-anak, gadis-gadis yang baris. Saya tidak tahu untuk apa ini, saudara. Saya mengerti itu semua untuk barisan 17 Agustus. Tapi kalau kita menghormati 17 Agustus dengan begitu, sayang 17 Agustus. 17 Agustus itu hari kesatriaan, orang yang satria. Hari komandangnya Allahu Akbar. Hari berkumandangnya orang bertakbir dan bertahmid kepada Allah. Hari serius. Hari-hari ini kita lihat gadis-gadis belasan tahun berpapasan dengan pemuda-pemuda belasan tahun jalan baris. Itu gadis yang dilatih baris ini, saya tidak tahu untuk apa itu gadis disuruh baris. Cuma untuk menghilangkan malunya saja, untuk diketawai. Lantas kalau ketemu sorak-sorakan, kemana itu nanti? Kemana ini kemerdekaan kalau begini? Kita menghormati 17 Agustus, betul. Tetapi kita lebih menghormati lagi Allah, menghormati lagi syariat Rasulullah SAW. Ini yang lebih kita hormati. Kalau kita menghormati 17 Agustus, menginjak-injak syariat Nabi Muhammad SAW, kita ini dianggap orang yang tidak tahu budi dan tidak tahu diri. Kesian ibu-ibunya itu di mana? Ayah-ayahnya itu gadis-gadis di mana? Panas-panas jalan. Bukan begitu. Biar pemudanya saja yang baris. Kalau pemuda semua harus keluar baris. Besarkan itu hari yang besar. Tidak apa-apa. Tapi pemudinya buat apa diajak? Itu tidak serius. Itu artinya mau ngiras-ngirus memperingati hari pahlawan atau hari nasional dengan main-main. Nanti itu akhirnya lebih banyak bersifat pergaulan bebas yang tidak baik daripada menghormati hari 17 Agustus, hari proklamasi kemerdekaan bangsa.
Cobalah perhatikan masalah ini. Saya sendiri heran ini. Mau dikemanakan ini gadis-gadis? Kesian ibunya, kesian ayahnya. Kami sayang kepada tanah air, kami suka ini ke tanah air lebih maju, lebih kuat. Malah kami ingin ini negara menjadi super kekuatan. Tidak apa-apa, sekarang zaman kuat, sampai yang tidak kuat dijajah orang. Tapi kuat di samping Allah, tidak kuat menentang Allah. Seperti Amerika, seperti Soviet, buat apa? Bukan banggaan itu, sebentar lagi nanti saudara lihat. Mereka ini sekarang sudah pecah di dalam. Mulai kabinet Carter sudah menawarkan untuk mengundurkan diri sama sekali. Sudah pecah dalamnya. Tapi mereka berakal, tidak seperti pecahnya orang Arab. Pecahnya orang Arab satunya tahu tuh. Ini pecahnya orang yang orang benar. Tapi dalam pecah. Kuat menentang Allah, jangan. Kita kepingin kuat bersamaan dengan Allah, menurut kepada Allah. Silakan. Jadi kalau luar agama Islam mengatakan emansipasi seperti yang disebut di dalam pasal ini, emansipasi itu apa? Sesudah emansipasi itu perempuan tetap tidak boleh memiliki haknya sendiri di Perancis dan di Inggris. Mana emansipasinya? Tandanya itu menipu kita. Sampai sekarang ini kalau perempuan menjual rumahnya harus minta teken suaminya. Kalau tidak bisa. Orang bukan punyanya suami, punyanya dia. Tidak boleh. Namanya saja tidak boleh mengatakan nama Khadijah, tidak boleh. Mesti disebut Lady Thompson. Thompson itu suami. Tidak boleh dia bilang Jacqueline. Tidak boleh, mesti Jacqueline Kennedy. Sebut Mrs. Kennedy, Mrs. Thatcher. Ini Perdana Menteri Inggris itu sekarang nyonya, azakumullah. Dia pakai nama suaminya, tidak pakai nama diri. Margaret Thatcher, suami. Itu katanya emansipasi. Lah kok tidak boleh pakai nama sendiri? Lebih baik Islam sudah dari dulu kita boleh jual beli, kita punya istri jual beli sendiri. Malah ada mazhab-mazhab yang lebih luas daripada itu. Jadi mana kita mau dikibuli? Saudara-saudara, itu tidak betul. Sampai hari ini gajinya perempuan di Inggris lebih murah daripada laki-laki. Mana emansipasi? Emansipasi itu memerdekakan wanita, mempersamakan derajat laki dengan perempuan sama. Mana derajatnya sama? Belum sama. Coba saudara sekarang ajukan pertanyaan pada BBC London. Kalau dia orang jujur, sama apa tidak gajinya perempuan dengan laki-laki di situ? Kemudian lalu komentarono katakan, mana emansipasimu, wahai Inggris? Jadi kita jangan dibujui. Rasulullah SAW sudah membawa suatu teori yang paling baik di dunia. Sudah tidak mungkin ada perempuan tersingkirkan dia punya hak. Malah sebenarnya dalam Islam perempuan lebih dimanjakan oleh Allah dari laki-laki. Kewajiban masing-masing di tempatnya, tapi hak sama. Kewajiban dia berat di sebelah dalam rumah tangga, kita berat di luar rumah tangga. Kita berjihad, kita suruh perang, dia tidak boleh perang, tidak wajib. Kita cari nafkah, dia tidak cari nafkah. Ini saudara-saudara masing-masing di tempatnya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh keadilan emansipasi dalam Islam. Silakan. Yang keenam, mana yang harus diutamakan menurut Anda? Ilmu pengetahuan, kelakuan baik, atau agama? Jika Anda harus memilih salah satu, jawabannya yaitu yang mengatakan ilmu pengetahuan sebanyak 15 suara, dan yang mengatakan kelakuan baik sebanyak 53 suara, sedangkan yang mengatakan agama sebanyak 162 suara. Saudara, kalau begitu saya kira yang bisa diambil sekarang ini 200 lebih suara yang mengatakan bahwa kita pilih kelakuan baik dan agama. Jadi kalau kita bisa suruh pilih satu, ilmu tok, apa agama, apa akhlak, saudara pilih yang mana? Saudara pilih agama, saudara pilih akhlak, itu tepat. Tapi kalau ilmu, sebagaimana yang berapa belas orang tadi, 15 orang, itu keliru. Sebab ilmu tok dapat pakai agama. Jadi saudara mau dapat ilmu sarjana, misalnya saudara mau dapat titel sarjana, walaupun saudara masuk PKI, gitu maksudnya. Atau saudara masuk Kristen, aku dapat dokter, mau gitu. Mau saudara jadi orang kafir tapi dapat titel dokter, mau? Nah, kalau tidak mau, jangan milih
ilmu pengetahuan toh. Mungkin saudara salah tangkap dalam ini pertanyaan. Jadi di sini ditanyakan, kalau disuruh pilih satu, mana yang saudara pilih? Ilmu pengetahuan toh, apa agama toh, apa akhlak? Sebetulnya yang berat itu agama. Orang hidup tidak pakai agama, orang seperti hidup tidak pakai mesin di dalam. Tapi bukan berarti ilmu pengetahuan kita sampaikan, sedapat-dapatnya kita capai tiga-tiga. Dan inilah Islam. Islam itu menyuruh orang mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sebelum ada emansipasi wanita di barat, agama Islam sudah menyuruh umatnya mewajibkan memfardukan orang mencari ilmu atas perempuan dan atas laki-laki. Jadi ilmu kecakup. Lalu akhlak, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian tauhid sudah jelas. Jadi tiga-tiga ini sebetulnya Islam. Tapi kalau kita sekarang ini mau sekular, kita pilih ilmu tok. Agama boleh pergi, boleh datang. Ini keliru. Jelas saudara ya? Silakan. Yang ketujuh, apakah Anda puas dengan persatuan umat Islam seperti sekarang ini? Jawabannya, yang merasa puas sebanyak 35 suara, sedangkan yang tidak merasa puas sebanyak 666 suara. 166 suara. Jadi persatuan umat Islam ini menurut sebagian dari saudara-saudara mengatakan puas. Jadi apakah saudara puas dengan persatuan umat Islam? Ada yang bilang puas, ada yang bilang tidak puas. Mudah-mudahanlah kita punya persatuan bisa lebih baik. Yang sudah jelas persatuan ini masih belum memenuhi syarat sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan lebih memuaskan kita semua. Silakan. Selanjutnya nomor 8, apakah ulama Islam sudah cukup menunaikan tugas mereka terhadap segala macam masalah yang menyangkut umat Islam? Jawaban 8, yang merasa cukup jumlahnya 55 suara dan belum cukup 150 suara. Ya, kita para ulama insya Allah memohon taubat daripada Allah dan ampun kalau kita masih dianggap kurang juga kurang cukup menunaikan tugas kita. Kita pun juga mungkin kami merasa juga itu. Mudah-mudahan saudara doakan kepada para ulama termasuk diri hamba ini bisa lebih menunaikan tugas kami sendiri sebagai muslim yang bertugas menyebarkan kebaikan dan mencegah pada kejahatan di kalangan saudara-saudara. Jadi ulama menurut kebanyakan di sini belum cukup menunaikan tugas mereka terhadap segala macam persoalan yang menyangkut umat Islam. Kami para ulama mengatakan terima kasih pada saudara-saudara. Ini juga merupakan suatu teguran yang kami anggap suatu cambuk bagi para ulama. Silakan. Nomor 9, apakah Anda sudah mulai merasakan khusyuk dalam sholat atau ibadah? Dengan jawaban khusyuk berjumlah 77 suara dan kedua khusyuk 131 suara. Jadi pertanyaan apakah Anda sudah khusyuk dalam sholat? Yang jawab sudah mulai khusyuk 77. Yang belum 131. Jadi masih kira-kira 30%. Dan 30% ini ya sudah alhamdulillah. Tinimbang tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini, angket tahun akan datang kalau kita sama-sama panjang umur, yang khusyuk insya Allah sudah 90%. Tapi ini artinya kita ini ada kemajuan. Ya kalau saudara sudah agak merasa khusyuk, itu sudah pasti merasakan lezatnya sholat. Dan ini dicari orang, kalau perlu dibeli. Lezatnya makan saja, kalau saudara kurang lezat makan, tidak enak. Aku kok tidak enak memang, tidak senang. Apalagi kalau kurang lezatnya sholat. Bayangkan sudah, dek-dekan saja. Kalau saudara sudah tahu rasanya lezatnya sholat, sudah tidak perlu apa-apa saudara. Tapi kata orang Jawa, moso wurumo. Kalau kita memang mau tekad ke situ, insya Allah ketemu itu. Marilah kita pertinggikanlah kita punya khusyuk dengan iman kita lebihkan. Ya.
Silakan. Yang terakhir, nomor 10. Apakah Anda memiliki usaha TV dan majalah apa yang Anda berlangganan padanya? Dengan jawaban yang punya berjumlah 36 suara dan tidak punya 150 suara. Dengan demikian, majalah MPA 2 suara, majalah Kiblat 10 suara, Bagi Masyarakat 13 suara, Pesona 3 suara, Wahyu 3 suara, Pustaka 1 suara, Intisari 1 suara, Purnama 1 suara, Mutafi 2 suara, Stadi Islam 1 suara, Mimbar Agama Islam 2 suara, Pendidikan 1 suara, Naskah Perkawinan 1 suara, Al-Wajil Islami 2 suara, Al-Muslimun 4 suara, Varia 1 suara, Penyebar Semangat 2 suara, Suara Masjid 1 suara, dan terakhir As-Sababul Arabi 1 suara. Adapun yang berlangganan surat kabar, pertama Pelita 2 suara, Kompas 3 suara, Surabaya Pos 1 suara, dan terakhir Warna Minggu 1 suara. Saudara-saudara, yang perlu saudara ketahui bahwa surat kabar yang akan berguna kepada saudara atau majalah yang akan berguna kepada saudara adalah majalah-majalah yang menambah pengetahuan agama saudara, yang menambah ilmu pengetahuan saudara, dan yang menambah akhlak saudara. Selain daripada ini, jangan didekati sebab pasti Anda dirugikan oleh majalah itu. Dan perlu saya kasih tahu di sini bahwa Kompas adalah surat kabar Katolik. Kalau saudara bisa memetik yang baik di situ, meninggalkan yang kurang baik, ya bisa. Tapi kalau saudara nanti akan terpesona oleh dakwah atau tabligh atau propaganda mereka, ya lebih baik saudara berlangganan salah satu harian atau majalah Islam, dan itu lebih afdal bagi saudara-saudara. Saudara-saudara yang terhormat, pertanyaan terakhir ini apa ada lagi? Ada pengumuman lain apa? Berapa tadi yang punya, yang miliki? Yang punya TV juga ya lumayan. Berapa? 150 yang punya. Yang tidak punya 36. Tak terbalik tadi. Jadi lebih banyak yang punya TV. Ya mudah-mudahan saya doakan saja yang punya TV jangan sampai terpesona oleh TV, mengambil segala-gala yang kurang baik di TV. Mudah-mudahan bisa memilih, ya. Bisa milih ini baik, ini tidak baik, ini kurang baik dan sebagainya. Ya sudah jelas semua dunia sekarang jerit-jerit mengenai TV. Mereka sambat. Tak tahu kalau saudara-saudara ya ada penglihatan lain yang tidak kita lihat. Saya pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan saudara-saudara sendiri. Jelas ada film-film yang anak saudara tidak boleh melihat. Jelas ada propaganda-propaganda yang mungkin menyesatkan anak saudara, seperti yang saya katakan Yahoo dan lain-lain. Kalau itu bisa saudara hindarkan hal-hal semacam ini, ya tidak apa-apa. Tapi sudah jelas ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih banyak dari manfaatnya. Sekian. Ada lagi. Ya. Saya ingin juga menambah bahwa risalah puasa itu kalau dapat bisa dibagi di Masjid Jarbo kalau sudah selesai. Kalau belum nanti saudara bisa terima di kantor Ma'had Kersian Gang 3 nomor 179. Setelah risalah puasa akan ada risalah pula namanya risalah Nuzulul Quran. Habis itu insyaallah khutbah Id. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengikuti risalah-risalah itu. Nah sekarang saudara-saudara marilah kita membaca Fatihah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala membereskan ihwal kaum muslimin
dan memelihara negeri-negeri umat yang penduduknya umat Islam, dan semoga persoalan-persoalan dalam dan luar negerinya umat Islam dibereskan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala rabbina adum 'alaina dawla fasir li kulli hawla